isu keterpurukan pangan tuh selalu ada di bahasa tuh Papua gitu. Jadi emang dari dulu aku selalu pengen tergerak hatinya buat ke Papua. Jadi dulu aku tuh kerjanya emang sebagai R&D, Research Development. Jadi dulu aku ngeracik minuman. Jadi aku cari-cari waktu itu namanya Naktekpang atau singkatan dari anak teknologi pangan gitu. Orang pikir kayak dari negara-negara mana? Iya, aku sering dikira orang Thailand soalnya. Masalah utamanya di sana anak kecilnya pun yang masih bayi-bayi gitu-gitu dikasih makan singkong juga kan. Masih bayi. Perut mereka di sana kembung-kembung semua sampai gede banget. Kita sampai kayak aduh kasihan kayak banget ngeliat gitu kayak masuk angin tapi sampai pokoknya gede banget. Ada organisasi namanya Cakra. Jadi waktu itu kita diajak buat mereka kan lagi ada program nih di Papua pegunungan. Jadi kalau pegunungan. Jadi ini Papua pedalaman. Tepatnya kota apa namanya? Wamena. Aku baru sadar ternyata ilmu yang simple buat kita, tapi itu bisa jadi berdampak sebagai awal mula harapan gitu bagi orang-orang di pedalaman. Teman-teman pesan beliau tadi, jangan underestimate. Ternyata di balik itu semua kalau kita mencoba dari hal kecil, terus coba, maka kita akan mendapatkan hal yang besar. Betul ya kan? sekali. Ngobrol santai bersama Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sosok inspiratif yang berhasil memadukan dua dunia yang mungkin terlihat sangat berbeda. Namun ia mampu menjembatani dengan begitu apik. Beliau adalah seorang Dennis Guido. Halo Tante. Thank you Pak Amin. Iya, terima kasih udah diundang ke sini. Iya, luar biasa ya, seorang pemuda yang menginspiratif anak-anak seusia beliau, yang kita kenal juga dengan sebagai selebgram, dengan konten-konten kulinernya yang selalu berhasil bikin perut keroncongan menjadi kenyang. Tapi di balik pesonanya konten kreator yang ceria ini, dia penuh banyak ide. Beliau juga punya profesi yang tidak kalah menarik dan unik, yaitu seorang food technologist. Bayangkan, dia bukan hanya jago meracik menyajikan makanan yang estetik, tapi juga memahami seluk-beluk di balik setiap gigitan dari sisi sains dan teknologi pangan. Yuk kita tanya ya sama beliau ya, mulai dari inovasi bahannya, keamanan pangan ya kan, hingga bagaimana sebuah produk makanan bisa sampai ke tangan kita dengan kualitas yang terbaik dan benar-benar kombinasi yang luar biasa, menggabungkan kreativitas kuliner dengan pemahaman ilmiah yang mendalam. Yuk kita ngobrol banyak ya tentang bagaimana seorang Dennis, anak muda yang tiba-tiba bisa terpanggil untuk membuat suatu terobosan. Nah, mungkin ceritakan bisa Dennis, kenapa kok kamu tertarik dengan dunia makan ini? Boleh tahu nggak sebelum sekolahnya apa tuh jurusannya? Iya, jadi ceritanya Tante, dulu aku itu sebenarnya nggak bisa dibilang suka banget sama teknologi pangan awalnya. Jadi dulu tuh aku pas SMA kan kita kayak milih-milih jurusan kuliah kan. Terus kayak aku bingung banget mau kuliah apa gitu. Terus kayak suatu hari kayak papaku waktu itu baca koran. Dan dia kayak ngelihat kan ada jurusan-jurusan yang bagus untuk masa depan gitu. Terus dia lihat ada satu kalimat teknologi pangan gitu. Pertama belum tahu apa itu kan. Cuma kayaknya wah ini ada jurusan namanya teknologi pangan nih kayaknya bagus gitu. Terus itu aku kelas 10 SMA pas denger itu aku langsung kayak wah kayaknya aku mau masuk teknologi pangan gitu kan. Tapi dulu belum mikir yang kayak pengen belajar gitu-gitu. Emang kayak oh kayaknya ambil ini aja deh. Dulu kelas 12 kita ujian nasional cari-cari kuliah, langsung aku pilih teknologi pangan. Belum tahu juga itu teknologi pangan apa kan. Dan akhirnya aku masuk kuliah teknologi pangan. Pas masa itu pun aku cuma belajar-belajar aja dulu, belum yang kayak passion banget buat mendalami. Sampai akhirnya aku lulus tahun 2017. Nah 2017 itu kalau teman-temanku dulu yang kuliah teknologi pangan kan banyak yang banyak yang pindah jalur gitu kan. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja di startup. Karena kayaknya bahasa teknologi pangan masih belum terkenal. Terus kayak kebutuhannya belum banyak. Jadi kalau dulu aku sayang banget kan sama masa udah kuliah 4 tahun nggak dipakai pelajarannya. Udahlah nyemplung aja deh di teknologi pangan suka nggak suka gitu. Jadi kayak akhirnya aku dulu pertamanya masuk ke industri makanan, minuman.
Aku dulu Itu masuk. bikin sendiri atau Enggak, aku distributor? bikin sendiri, bikin Oh. sendiri. Udah mulai Iya, bikin. ini bisa spill namanya dulu aku kerjanya di ini. Oh iya. Ntar bisa iya. disensor nih kalau nggak ini. Dia dulu aku tuh kerjanya emang sebagai R&D, research development. Iya. Jadi dulu aku ngeracik minuman. Oh, Jadi itu dulu aku yang ngeracik. luar biasa. Jadi kita belajar gimana caranya bisa formulasiin minuman teh ini. Kita cari-cari nih apa namanya tehnya mau pakai apa, Iya, ingredientnya apa. gulanya mau seberapa banyak. Itu sendiri punya ide? Enggak. Kalau itu emang aku masuk kerja. Kadarnya. Masuk kerja udah ada formulasi, cuma aku yang ngembangin. Iya, Kita tiap hari Dieksplor, eksperimen, ya, dieksplor, bisa dibagusin apa ya, gitu-gitu. Wah, hebat Apa ya. kita bikin rasa lain atau apa. Tapi akhirnya waktu itu pandemi. Jadi kan ceritanya tuh apa namanya? 2020. 2020. Kita pandemi tuh dulu kalau R&D diwajibin WFH, bingung tuh. Kan pakai alat-alat lab biasanya. Itu di rumah kayak nggak disuruh kerja, nggak disuruh ngapain, bingung mau ngapain ya. Terus akhirnya aku jadi kayak mulai coba explore. Itu kan umur 25 tuh aku tuh. Iya. Kalau anak muda bilangnya quarter life crisis. Gitu. Quarter life crisis. Iya, jadi itu umur-umur cari jati diri. Terus aku kayak bosen di kantor terus aku lagi nyari, aduh aku mau apa ya, mau ngapain, mau cari panggilan aku gitu-gitu. Terus akhirnya pas pandemi kebetulan kan jadi banyak waktu. Jadi aku explore tuh semua hobi-hobi yang apa ya, yang aku nggak pernah kepikiran ngelakuin dulu. Jadi kayak aku pun bikin konten sebenarnya bisa dibilang bukan karakterku banget dulu. Jadi aku dulu nggak suka tampil kamera tante. Jadi lebih di belakang layar ya, introvert gitu-gitu kan. Terus aku coba, tapi kayak pas masa cari jati diri aku kayak aku mikir kayak tapi belum tentu aku nggak bisa ngelakuinnya gitu. Jadi aku coba semua. Jadi aku coba hobi-hobi yang mungkin aku bisa gitu. Dan akhirnya aku coba bikin konten waktu itu kan. Pertama kali di TikTok. TikTok. Jadi pertama TikTok medsos. Jadi dulu 2020 kan lagi booming itu TikTok. Jadi aku nyemplung dulu, aku mikir mau bikin konten apa ya. Terus emang dari aku kerja dulu di industri, belajar kalau ternyata di Indonesia itu kurang banget apa namanya literasi atau edukasi terkait dengan pangan, terutama tentang teknologi pangan ya. Kan orang nggak banyak kenal tuh teknologi pangan. Jadi dulu aku kepikiran gimana ya kalau ada orang yang ngebagiin ilmu atau informasi lewat konten tentang teknologi pangan. Jadi akhirnya aku nyemplung deh di sosial media sampai sekarang keterusan. Keterusan ya. Jadi kalau pesan kamu maksudnya kita ini jangan underestimate tentang diri kita ya. Benar. Jadi kita coba explore, walaupun kadang-kadang gagal, coba lagi, sampai kita ketemu yang pas dengan passion Iya, kita. benar. Mantap ya Dennis ya. Jadi aku dengar kamu ada bahasa yang natepang. Itu. Kamu kan salah satu julukannya juga tuh. Iya benar. Itu nama akunku tante. Sampai sekarang. Jadi dulu tuh awalnya kan aku iseng sebenarnya ya bikin akunnya kan. Awalnya tuh nama akunnya ilmu makanan sebenarnya karena simple aku mau bagiin ilmu makanan gitu. Tapi akhirnya aku coba rebranding namanya jadi lebih lebih personal gitu, kayak lebih punya jati diri. Jadi aku cari-cari waktu itu namanya Naktekpang atau singkatan dari anak teknologi pangan gitu. Orang pikir kayak dari negara-negara mana? Iya, aku sering dikira orang Thailand soalnya kayak Naktekpang artinya apa ya? Padahal ini singkatan dari jurusanku. Jurusannya. Bisa nggak kamu kasih tip ke teman-teman yang mungkin saat ini mau melakukan sesuatu terobosan hidupnya, memulai langkah kecilnya dari mana gitu? Supaya dia nggak, mungkin ada orang seperti kamu kemarin kan latar belakang agak introvert. Iya. Kalau yang extrovert kayak saya mah senang malah kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah, mungkin kasih clue-clue gitu. Menurutku clue tadi sih udah tante sebut sih, kita jangan underestimate Nah, itu satu. apa yang kita pikir kita nggak bisa lakuin. Karena kalau kita belum lakuin, belum tentu kita nggak bisa ngelakuin gitu. Karena ya pengalamanku, dulu aku mikir aku nggak bakal bisa ngonten gitu. Tapi ternyata setelah aku lakuin, loh ternyata aku lumayan bisa dibilang kayak ada bakat juga gitu kan. Tidak tergali sama ini. Jadi karena kita tadi underestimate kita punya. Jadi menurut kamu coba dulu, kita coba semua hal yang mungkin kita suka. Nanti kalau udah suka itu semua proses dari belajar kita ngelakuinnya semua enjoy banget dilakuinnya gitu. Nah teman-teman, salah satu juga nih hobinya dari Dennis yaitu tadinya nggak suka baca Iya benar-benar. buku ya. Benar. Nah begitu karena kita sekarang udah jadi perhatian banyak orang, ibaratnya udah jadi milik publik,
kita juga sedikit banyak harus menguasai ya. Iya bener. Yang aku rasain sih tante ya, kalau kan banyak tuh, kalau dulu aku bener-bener bisa dibilang malas belajar tante. Baca buku males, apa males. Iya. Tapi kalau kita nemu alasan kenapa kita mau belajar, Betul. proses belajarnya tuh jadi seneng banget ngelakuinnya. Karena dulu kan kalau kita dari zaman sekolah, kita diajarin ya belajar doang, kita nggak Iya. tahu pelajarannya dipakai buat apa kan. Iya, betul. Tapi kalau sekarang kita benar-benar kenal nih, kita tahu apa yang kita mau pakai dari ilmu yang kita pelajarin, nah itu proses belajarnya tuh jadi lebih mudah Lebih gitulah. mudah. Jadi Benar-benar. bahasanya yaitu bahasa cinta ya. Iya, bahasa cinta. Dengan kata cinta semuanya jadi bisa dilewati. Iya, benar-benar. Contohnya misalnya kita jatuh cinta seseorang, walaupun hujan badai karena udah janji pasti kita datang ya. Wah, Tante Alma paling jago nih, cinta-cintaan nih. Kayaknya. Jadi hidup kita juga harus penuh dengan cinta. Begitu juga belajar harus ada bahasa cinta. Jadi kayak tadi teman kita, maksudnya Dennis kan termasuk termasuk juga orang Indonesia mungkin sedikit ya untuk banyak mau baca buku ya. Tapi benar-benar. jangan khawatir, kita mulai dari diri kita. Maka ilmu itu kan, buku adalah jendela Iya, dunia. ya. Dennis, Ya. kamu kan sebagai food teknologis nih, ya, dan juga aktif di media sosial, saya lihat itu. Bagaimana kamu menyusun konten agar selalu edukatif dan juga menarik buat anak-anak muda, bahkan untuk orang banyak. Oke, ini seru nih bahas konten. Karena aku emang juga masih belajar, masih proses belajar. Tapi kalau aku dalam penyusunan konten tuh, karena kita mau bikinnya kan edukatif dan juga impactful ya. Yes. Jadi benar-benar berdampak gitu kan. Jadi kalau aku dalam penyusunan konten tuh biasanya aku mulai dari akar permasalahannya dulu. Jadi karena aku kan ngomongin teknologi pangan, biasanya aku bahasnya tuh dari isu-isu makanan apa nih yang ada di Indonesia. Misalnya kayak ternyata ada masalah keberlanjutan pangan, atau misalnya ada isu sampah makanan, food waste, kita buang-buang makanan. Ada isu juga tentang nutrisi, tentang gizi dan lain-lainnya. Jadi aku biasa berangkatnya dari masalahnya dulu, terus kita gali nih kira-kira apa yang bisa disampaikan ke masyarakat informasinya tentang masalah tadi. Dan cara bikin menariknya, kalau aku emang gayanya biasa kan, kalau itu dari branding biasanya kan, gimana caranya kita mau nyampein lewat persona kita. Jadi aku bikinnya ya sesimpel mungkin, karena yang dibahas kan science tuh. Karena susah banget kan kita ngomongin science, gurunya. Iya, guru aja kita kalau belajar IPA di sekolah bosen kan. Jadi aku harus benar-benar cara nyampeinnya gimana biar bisa lebih simple dan lebih ringan buat orang bisa dengar gitu. Jadi dicernanya lebih gampang lah gitu. Teman-teman, jadi seorang Dennis, dia berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, tapi mengena apa yang dia maksud. Seperti kita tahu kalau udah ngomong sains itu buat orang umum, aduh belum apa-apa udah denger bahasanya udah, aduh kayaknya berat bener ya. Tapi kita bersyukur ada seorang Dennis yang menyampaikan, terutama di bagian pangan ya, pangan, supaya kita jelas apa-apa yang bisa kita buat dari suatu ingredient yang ada di muka bumi Indonesia ini. Dan mungkin kamu juga ada tantangan nggak? Ada, kalau tantangan banyak banget Tante. Oh banyak ya? Karena kalau di sosial media kan kita benar-benar challenging ya. Kita harus adaptasi ke setiap perubahan tren gitu. Iya, benar. Dulu aku bikin konten 2020, 2021, 2022, tiap tahun tuh beda semua gayanya kan. Jadi kita harus benar-benar adaptasi. Ini lagi trennya apa ya di sosial media apa? Dulu mungkin aku joget-joget, kita ngikutin joget-joget. Iya, dulu aku awal joget-joget justru. Karena emang trennya lagi di situ kan. Terus mulai waktu itu ada tren masak misalnya. Aku ngikutin tuh tren masak, tapi aku bikinnya ala teknologi pangan, kan eksperimen gitu-gitu. Terus lanjut lagi, ntar gubah lagi cara ngomongnya, cara editnya, cara pasang lagunya itu semua kayak harus ngikutin terus. Tapi kalau itu tantangan jadi content creator kan. Kalau tantangan tentang teknologi pangannya juga kadang-kadang karena tadi kita ngomonginnya science, jadi nggak semua orang menurutku bisa nerima info-info science dengan baik. Jadi kadang-kadang mereka masih ada yang denial atau yang kayak nolak gitu. Nggak mau pakai science apa sih kayak udah diajarin dari dulu masaknya kayak gini, ngapain sih kita pakai ilmu gitu gitulah. Iya, jadi seorang Dennis dia memberikan sesuatu yang perubahan-perubahan yang ada dia mengikuti, makanya beliau baca buku dan mengikuti juga konten-konten orang ya. Jadi bukan hanya konten sendiri yang dia tonjolkan. Jadi teman-teman, di dunia ini kita harus mengisi hidup kita supaya bisa mendapat pengetahuan setiap harinya. Betul. Ini kamu kan pergi ke Papua tuh. Itu dananya dari siapa ya? Oh, kalau aku dari sendiri semua Tante. Sendiri? Jadi emang
Aku sama temanku sebenarnya kita berdua ke sana, kita memang udah niatnya bisa semuanya serba sendiri gitu. Jadi dari kita nyiapin bahan, terus juga apa, tapi banyak banget semua yang di sana itu dibantu sama tim Cakra juga. Iya, Jadi maksudnya kita dibantu. dari nginap, dari tempat tinggal, makan di sana itu dibantu sama mereka. Cuma kalau tiket kita semua sendiri. Wah, dengan waktu yang pendek langsung diputuskan Iya. pergi sendiri beli. Langsung kita Wah, beli itu tiket kan- langsung. Biasa tiket kalau waktu yang pendek agak sedikit mahal. Iya, tapi nggak apa-apa emang. Memang udah niat ya. Iya, udah niat. Keren. Terus berapa lama di sana? Kita 6 hari totalnya. 6 hari. 6 hari dan kalau aku aktif programnya itu ya 3 hari itu sih. 3 hari. Terus tuh kamu di sana kan tadi katanya seperti alamnya masih banyak alam, gedung-gedung mungkin ada ya sedikit. Gedung sebenarnya udah nggak ada. Udah, Tante. belum Heeh, ada, belum ya, ada. masih- Bahkan aku perjalanan ke setiap desanya tuh, itu ada di videoku juga sih. Itu kita kayak ngelewatin longsor, Aduh. bahkan jalanan yang lumpur-lumpur. Itu jalan kaki apa naik mobil? Ada bagian yang harus jalan kaki karena mobil bahkan udah nggak bisa lewatin. Karena ada satu desa itu namanya Abusa. Itu jalanan aksesnya tuh longsor gede banget. Jadi kita kalau jalan kita harus lewatin lumpur dan lainnya, kita pakai boots waktu itu. Terus ada lagi desa lain itu bahkan akses jalanannya tuh selalu banjir. Jadi kita kesana naik sampan. Tante. Waduh, jadi antara laut dan Iya, kita darat, lumpur, kita air, naik sampan semua udah dilewatin. itu Tante. pengalaman tidak terlupakan Iya, seumur hidup. benar. Dan itu benar-benar akan diceritakan kepada orang lain dengan benar-benar yang ada dengan foto-foto. Sempat foto nggak? So, foto-foto video semua ada di situ. Bagus makanya. ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa perjuangan ke satu tempat tuh nggak gampang, tapi karena hatinya senang semua dilewatin dengan Iya, baik. benar-benar. Nah, itu di situ pasti kan tadi cerita banyak pohon, banyak lumpur. Saya dengar Papua itu kalau nggak salah ada nyamuk ya. Oh iya, mereka emang ya diketahuinya banyak bisa malaria gitu Malaria, kan. iya, lebih itu. Tapi kalau kemarin sih yang aku tinggalin di Papua Pegunungan itu katanya nggak sebanyak itu. Malarianya yang paling baik tuh di Papua Pesisir. Yang di Papua Pegunungan tuh mereka bisa bilang lebih aman sih. Cuma aku tetap jaga-jaga di sana. Kita waktu itu kita emang udah nyiapin obat dan lain-lain, kita harus makan tiap minggu gitu. Jadi kita harus berhikmat juga, jangan melawan nih aku datang Iya, apa-apa. iya benar, kita harus jaga diri juga karena emang Hebat ya, itu pengalaman masa muda. Makanya teman-teman kalau masih muda lakukan sesuatu yang positif. Jadi pengalaman hidup bisa diceritakan kepada anak cucu satu saat kelak ya. benar-benar. Dan juga kepada teman-teman yang lain. Dennis, aku denger nih, bahkan aku lihat langsung di TikTok kamu, bahkan di Instagram ya, kegiatan kamu ini masih muda, tapi kok bisa mau pergi ke suatu tempat dan ingin memberikan suatu pendidikan yang baik mengenai pangan. Itu salah satunya Papua. Coba bisa diceritakan ya kenapa kamu bisa tergerak mau ke situ jauh loh dari Jakarta? Nah, jadi sejauh ini aku belajar tentang makanan ya Tante. Iya. Aku paling sering dengar isu keterpurukan pangan tuh selalu ada di bahasa tuh Papua gitu. Jadi emang dari dulu aku selalu pengen tergerak hatinya buat ke Papua. Dan kebetulan tengah tahun ini ada organisasi namanya Cakra. Jadi waktu itu kita diajak buat, mereka kan lagi ada program nih di Papua Pegunungan. Jadi kalau Pegunungan. Jadi ini Papua pedalaman. Tepatnya kota apa namanya? Wamena. Jadi kan ada Papua pesisir yang samping biasanya ke barat, kalau ke timur makin ke timur tuh Papua pedalaman situ kan. Jadi emang mereka lagi ada program di situ dan kita sebagai konten kreator tuh dulu diajak, ini kalian bisa bantu apa nih, kalian bisa bantu ngajar atau apa. Itu hamin seminggu Tante. Jadi kita tiba-tiba diajak kayak mendadak, tapi aku langsung kayak terpanggil kayak wah dari dulu aku pengen banget ke Papua, pengen lihat langsung kan. Ingredientnya bawa dari Jakarta atau yang tersedia di sana? Tersedia di sana. Jadi emang seminggu itu jadi kita benar-benar langsung proses riset, kita belajarin apa yang bisa kita olah di sana karena emang kalau misiku kan kita nggak bisa nih ngasih makanan dari luar terus ke mereka kan. Kita harus bisa yang apa ada, yang mereka udah apa adanya kita olah lagi supaya mereka punya nilai jualnya lebih tinggi. Jadi waktu itu dipelajari tuh di sana misalnya mereka kayaknya itu sama singkong. Kan mereka sehari-hari tuh cuma makan singkong dong soalnya. Mereka nggak ada protein, nggak ada apa, cuma singkong sama sayur aja. beras gitu ada? Nggak ada. Mereka cuma ya yang ada di sana ya singkong sama sayuran. Masalah utamanya
di sana anak kecilnya pun yang masih bayi-bayi gitu-gitu dikasih makan singkong juga kan. Masih bayi? Masih bayi. Cara masih umur. kasihnya gimana? Kan keras singkong. Iya, makanya mereka ya udah dikukus sampai agak halus, terus tapi dikasih makan itu terus setiap hari kan. Nah, jadi masalah utamanya itu karena anak kecil kan pencernaannya belum bagus kan. ya. Jadi waktu itu kita belajar ternyata, wah dikasih makan singkong terus perut mereka di sana kembung-kembung semua, ternyata sampai gede banget. Kita sampai kayak, aduh kasihan Kayak banget masuk ngeliat, angin gitu kayak ya. masuk angin, tapi sampai pokoknya gede banget ininya kembungnya kan. Nah waktu itu jadi kita pelajarin gimana nih cara kita bisa olah si singkong ini makanan sehari-hari mereka supaya lebih gampang dicerna sama anak kecil. Jadi emang waktu itu kita pelajarin ternyata yang paling cocok itu bikin tape. Oh. Mm-mm. Cara tape kalau nggak salah ada bahan lain lagi Iya, ya? ada raginya gitu-gitu. Jadi Oh, diajarin juga mereka. jadi itu yang satu, aku ada 3 project di sana. Yang satu tuh kita ajarin bikin tape. Jadi kita bawa ragi dari Jakarta, kita ke sana, kita ajarin cara bikin tape, sama ajarin cara bikin raginya sendiri pun. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu, waktu itu ada distrik namanya Jimika. Dan mereka tuh desa adat. Jadi mereka tuh yang kaya di sana nanasnya, Tante. Jadi nanas Papua tuh terkenal banget mereka di sana. Manis? Iya, dia manis, berair, terus kayak gede banget bentuk-bentuknya. Itu juga makanan tiap hari mereka? Makanan tiap hari mereka, karena baik banget. Terus kan kita ke sana kayak, aku mau ajarin bikin selai. Oh, kata mereka, selai apaan? Katanya bingung mereka kan. Kayak mereka soalnya selama ini cuma potong makan. Jadi mereka nggak tahu cara ngolahnya sama sekali. Jadi waktu itu kita bilang selai, mereka bingung. Terus tapi mereka semangat gitu dengernya kan kayak, wah selai apa nih? Kita cerita kan ini selai ini lembut loh, bisa dimakan. Kalian punya singkong atau ubi-ubian gitu. Jadi kita ajarin mereka bikin selai, mereka semua semangat bikinnya. Terus akhirnya bisa jadi, dan pas mereka makan tuh aku tersentuh banget Tante. Jadi karena mereka kan benar-benar seneng tuh. Iya. Mereka kayak Hasil karya mereka sendiri. dinikmatin terus beda maksudnya. Dinikmatin, Biasa rasanya begini, sekarang agak variasi. Iya, agak variasi, dan apalagi mereka kan desa adat, jadi mereka tuh sebenarnya bisa jual selai nanas ini ke wisatawan. Hasil karya mereka. Jadi itu yang hal yang baru banget buat mereka, padahal kalau menurut kita kan simple banget bikin selai kan. Ini di rumah kita juga ngeliat resep di Google dikit udah selesai. Tapi buat mereka itu sesuatu yang baru banget, jadi mereka pas makannya tuh benar-benar nyentuh banget, kayak mereka benar-benar tersentuh sama mereka punya hasil alam sendiri, mereka bisa olah dengan tangan mereka sendiri. Berbagai macam bisa menjadikan suatu makanan yang variasi. Dan yang terakhir tuh kalau yang di Papua tuh terkenalnya buah merah. Apa itu buah merah? Jadi buah merah tuh kalau ada kalau cari di Google tuh dia ada buah yang cuma tumbuh di Papua, dan dia tuh tinggi akan Dia kayak aren begitu, bentuknya panjang kayak gula aren, enggak? Kayak aren, lumayan dia Apa lumayan kayak buah nangka gitu. kayak aren tapi lebih gede. Dia nangka atau bisa nangka tapi bentuknya lonjong panjang Manis. ke atas gitu. Dia nggak ada rasanya sebenarnya Tante. Jadi buat apa? Tapi kalau di sana tuh mereka tinggi akan antioksidan gitu karena warnanya kan merah banget. Warnanya merah banget, jadi itu bagus buat mata, bagus buat penyakit-penyakit, emang udah terkenal di sana. Jadi waktu itu aku di sana kan buah merah di sana mereka cuma caranya tuh diperes, terus kayak jadiin saus gitu-gitu. Padahal mereka kalau ini bisa dijadiin minyak juga, bisa diambil minyaknya. Jadi waktu itu kita belajar bikin minyak buah merah. Itu minyak buah merah di sana mahal banget Tante. Kalau buah merah kan 2 nih misalnya 40.000 gitu. Dijadiin minyak 1 botol bisa 150.000. Jadi waktu itu kita... Jadi diajarin bikin minyak terus dijual buat para turis. Itu juga bisa. Makanya emang waktu itu ya proyeknya kayak gitu sih. Dan nanti kedepannya aku lagi... Mau ke sana lagi? Bisa jadi. Dan atau ke daerah-daerah bahkan ke daerah pedalaman lain. Luar biasa mulia sekali kamu ya. Masih muda, tapi punya satu mimpi bagaimana ilmu yang ada di dalam diri bisa memberkati banyak orang dan bisa berguna. Seperti tadi salah satunya adalah Papua, di mana mereka punya hasil alam yang kaya. Cuman mereka belum bisa bagaimana mengolah supaya menjadi variasi makanannya begitu ya. Keren. Waktu kamu di Papua tuh ya, kan dateng nih baru pertama nih deh. Terus gimana tuh respon mereka ngelihat orang dari Jakarta atau dari kota-kota besar datang mengunjungi mereka? Gimana tuh mereka? Nah, kalau respon sih kebetulan karena emang sebelumnya mereka udah dinaungi sama organisasi yang Cakra tadi. Jadi mereka emang udah terbuka sama orang luar. Karena kan kalau kemarin emang takutnya orang pedalaman tuh jarang nerima orang luar. Jadi mereka takutnya agak nolak gitu kan. Tapi kalau
di sana untungnya udah ada pendekatan yang banyak, jadi kita lebih diterima gitu. Apalagi kita di labelinnya kan sebagai guru. Iya. Kita nggak di labelin sebagai konten kreator bikin video gitu kan. Kita di labelinnya sebagai guru, jadi mereka bisa lebih hormat dan juga nerima gitu. Emang mereka mau butuh ilmu dan pendidikan dari luar. Jadi sebelum kita datang bahwa sudah diberitahu bahwa si A atau si B siapapun yang datang mereka membawa ilmu ini buat masyarakat setempat ya. Ya bagus juga ya. Berharap kota-kota lain yang masih belum mendapatkan edukasi pangan bisa memanggil kamu ya dan tim supaya mereka juga bisa menikmati alam yang ada di daerah masing-masing dengan makanan yang bisa mereka olah sendiri ya. Luar biasa di Indonesia. Terus pelajaran paling berharga apa yang kamu dapat setelah pulang dari Papua? Ya, misi kemanusiaan ini yang sudah dibawa oleh kamu. Pelajaran paling berharga sebenarnya yang tadi sih Tante, karena aku baru sadar ternyata ilmu yang simple buat kita, tapi itu bisa jadi berdampak sebagai awal mula harapan gitu bagi orang-orang di pedalaman. Jadi itu sih yang bikin aku sampai sekarang kayak, wah ternyata ilmu kita bisa banget dibagiin ke lebih banyak orang lagi dan juga bisa lebih berdampak lagi buat banyak orang. Iya, jadi himbauan kamu kepada teman-teman, sedikit apapun ilmu yang kita miliki bisa sharing ke orang itu suatu bermanfaat sekali ya. Ya, misalnya kita bisa bikin tempe, buat kita mungkin tempe bikin di sini ya biasa-biasa aja, tapi buat di kota-kota lain yang ada di Indonesia, mereka juga ingin sekali makan tempe dan membuatnya gitu ya. Iya, benar Tante. Iya, kita doakan biar Dennis tetap menjadi salah satu pemuda Indonesia yang berinisiatif, berinovatif, dan bisa juga memberkati orang-orang terutama yang belum mengenal secara food teknologis bahwa itu tidak susah. Yang penting ada kemauan, ada jalan. Ada kecintaan. Ada kecintaan, ada rasa cinta. Iya. Proyek terbaru apa nih kira-kira yang Dennis lagi persiapkan untuk kedepannya? Oke, nah ini aku belum spill ke siapa-siapa Tante, baru di sini doang. Iya, baru di podcast ini, karena emang sekarang baru seminggu kemarin, karena kan kita tadi berkaca sama refleksi aku kan tentang kita mau ngembangin makanan-makanan lokal di berbagai macam daerah. Jadi sekarang tuh aku lagi bikin yayasan Tante, sebenarnya lagi progres. Mulia banget. Jadi kita mau bikin yayasan di mana kita bisa ngumpulin nih ahli-ahlinya, orang-orangnya, terus kita bisa explore pangan-pangan lokal yang ada di berbagai daerah Indonesia. Terus nanti kita bisa bawa balik ke kota, kita bisa inovasiin jadi suatu produk yang menarik. Nanti kita bakal bawa balik ke daerahnya dan kita jadi kita bisa bangun usahanya di sana buat mereka gitu. Dan nanti kalau mereka udah jadi produknya, kita bakal tarik lagi buat kita jualin dan kita distribusin. Jadi dipatenin mereka punya, misalnya dari Papua dia menghasilkan tadi buah apa yang merah? Buah merah. Namanya buah merah ya? Buah merah namanya. Nah, mereka panggil buah merah ya. Iya, jadi kan di Indonesia nggak ada buah itu. Iya. Tapi kita bisa bawa, bahkan kita telitin lagi bisa dijadiin apa-apa kegunaannya. Tadi salah satunya adalah antioksidan. Nah, itu kita perlukan. Ternyata Indonesia tuh kaya ya. Iya. Kaya bener. Kita punya bener. Hasil alamnya. Di tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, identitasnya masing-masing. Jadi itu yang benar-benar aku lewat nanti yayasannya pengen aku gali dan juga pengen naikin lagi. Biasa Indonesia. Jadi kita juga kepengen Indonesia itu terkenal bukan hanya dari kekayaan alamnya, tapi hasilnya bahkan teknologinya. Kayak ada beberapa negara kan mereka bisa menghasilkan kayak apa itu durian yang dikeringkan gitu ya. Kita beli dari mereka. Kita juga kepengen ya karena kita orang Indonesia harus bangga ya menjadi orang Indonesia dan generasi penerus bangsa. Dennis, industri food teknologis menurut kamu ke depannya bagaimana? Karena kata-kata ini sebetulnya jarang ya. Nah, tapi saya percaya karena tadi kecintaan akan jadi benar. Karena aku juga pemerhati industri ya. Karena kan emang basicku dulu orang industri. Dan emang kalau sekarang tuh isunya sekarang kita lagi menghadapi masalah-masalah lingkungan kan. Dan dimana ya industri yang hasilin produksinya bisa sampai dalam skala besar itu banyak banget dampaknya ke lingkungan. Jadi emang ke depannya tuh emang lagi didorong banget industri-industri
pangan terutama gimana caranya mereka bisa ngurangin misalnya kayak emisi gas rumah kaca, terus juga kayak dampak-dampak ke lingkungan. Iya, benar-benar. Misalnya kemarin aku bahkan contoh ke pabrik di Jawa Tengah tuh, mereka udah mulai kayak ganti-ganti mesinnya, mereka udah mulai ganti-ganti bahannya supaya bisa lebih ramah lingkungan kayak Iya. gitu sih. Ya, kita bangga ya teman-teman dengan seorang Dennis ya. Dia mungkin awalnya, makanya teman-teman pesan beliau tadi, jangan underestimate. Ternyata di balik itu semua kalau kita mencoba dari hal kecil, terus coba, maka kita akan mendapatkan hal yang besar. Betul Ya kan? sekali. Nah, jadi jangan mengecilkan diri kita sendiri. Ternyata potensi gali terus. Bahkan bukan hanya kita nanti bisa maju ke depan, bahkan bisa memberkati orang dengan pengetahuan yang kita miliki, sharing. Jangan underestimate. Ternyata di balik itu semua kalau kita mencoba dari hal kecil, terus coba, maka kita akan mendapatkan hal yang besar. Supaya orang-orang juga sadar bahwa mereka itu bisa melakukan sesuatu yang berdampak. Sehingga bukan hanya kamu seperti air. Dari kamu terus ke orang lain, mereka juga terus Mereka jangan juga berhenti di ikutan. situ. Iya, Supaya benar. ilmu itu juga mereka bisa kasih ke orang lain juga. Ini yang kita butuhkan untuk pemuda Indonesia. Dennis, kamu gimana tuh kiat-kiatnya ya bisa jadi food teknologis dan juga bisa memberikan ilmumu kepada orang lain. Bagaimana cara mengatur waktumu? Sementara saya juga tahu kamu juga harus bagi waktu buat usahamu, buat konten kreator, ya kan? Terus juga buat melakukan sesuatu kan. Akhir-akhir ini juga saya lihat langsung ya kamu diundang langsung sama Menteri. Oh iya benar, sama Pak Ibas. Iya, untuk memberikan suatu pengetahuan kepada anak-anak muda ya. Dan belum lama ini juga, hari ini juga kan kamu disuruh juga memberikan sharing juga tadi di liputan TV, pagi. liputan pagi. Nah, bagaimana itu kan pasti pusing. Tiba-tiba dapat ide banyak juga. Tapi kelihatannya happy aja ya. Iya. Nah, kalau itu sih karena emang aku sekarang udah benar-benar full time content creator ya. Jadi aku bisa benar-benar mencurahkan semua kerjaanku, semua pikiranku ke konten ini. Dimana konten ini emang aku ngelakuinnya teknologi pangan dan juga yang tadi teknologi pangannya bisa dipakai juga buat bisa berdampak sama orang lain. Jadi emang kalau ngatur waktu sebenarnya kita biasanya emang udah dijadwalin dengan baik ya. Gimana caranya kita bisa eksperimen pakai bahan ini gitu. Tapi kita udah mulai pesen dari sekarang atau misalnya kita udah atur waktu. Oh minggu depan mau ke Papua nih, kita mau ngapain ya di Papua, nanti habis dari Papua kita bawa balik lagi bahannya, kita mau apain lagi, biasa itu udah direncanain semuanya. Jadi manajemen time-nya. Iya, manajemen time-nya. Cuma kalau tadi dibilang sampai pusing sih sebenarnya sampai sekarang aku nggak gitu yang gimana terlalu ruwet gitu. Karena emang tadi balik lagi kalau kita suka kalau kita suka ngelakuinnya tuh semua tuh jadi lebih gampang gitu. Karena kita mau secapek apapun ya gas aja terus. Gas terus. Jadi kita harus menjiwai atau mencintai pekerjaan kita sehingga akan menghasilkan sesuatu yang berdampak. Karena jarang sekali teman-teman ya food teknologis kayak begitu ya. Terus sesuatu makanan bisa dirubah jadi ini yang tidak terpikirkan. Contoh salah satunya itu ya. Kalau kita makan buah jeruk yang mandarin itu ya, kan dia besar sekali kulitnya ya, isinya juga sedang lah. Nah itu kan kita buang kulitnya ya. Terus kamu apain? Iya, padahal itu bisa dimanfaatin. Kemarin aku bikin jadi nata de coco bahkan. Waduh, bisa dimakan balik. Bisa dimakan balik. Nah, terus juga bahkan bisa dijadiin minuman fermentasi juga buat kesehatan gitu-gitu. Jadi banyak banget sih makanan yang kita belum olah dan kita manfaatin, padahal itu bisa berguna sekali sebenarnya. Jadi apa-apa yang di luar pikiran orang yang biasa termasuk kayak saya, tapi di tangan kamu juga ada pengetahuannya, maka makan itu menjadi aman. Iya, pesan-pesanku buat teman-teman semua yang emang tertarik sama teknologi pangan, kalian bisa ambil perkuliahannya kalau kalian emang suka dan percaya itu banyak banget hal yang kalian bisa pelajarin dan berguna buat masyarakat. Apalagi kalau kalian bisa sebarin infonya di sosial media, di internet, dan sebagainya. Menurutku itu bakal berguna banget sih buat kehidupan banyak orang. Amin, karena food itu tiap hari kita makan. Iya, benar. Kebutuhan. Iya. Ya, kebutuhan itu jadi memang harus banyak teman-teman yang mesti mengambil. Iya, yang lebih ngerti di pangan lebih banyak. Supaya nanti banyak makanan-makanan inovatif tapi yang berkualitas. Nah, demikianlah teman-teman, hari ini kita senang sekali ya kedatangan seorang pemuda yang benar-benar punya hati mulia dan beliau juga mencurahkan seluruh
tenaganya bagaimana ini makanan bisa jadi begini, bahkan berbagi, sharing dengan orang lain. Dan saya berharap teman-teman dan saya pun dalam hidup ini bisa berbagi, banyak hal berbagi itu sesuai dengan kemampuan yang kita Ya. miliki, ya. Terima kasih Tante Terima Mama. kasih, sampai Terima ketemu kasih, lagi. Tante. Denis, di lain kesempatan tetap semangat dan memberkati banyak orang. Jangan lupa jaga sehat. Iya, terima kasih, Satu jaga hal sehat. pesan dari Denis sebelum kita tutup adalah dengan cinta. Dengan cinta kita bisa semuanya. Melakukan semuanya. Demikianlah teman-teman, karena kita mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Dah. Dadah. Iman pengharapan dan kasih.